Ya, MG listeners, Bayern Munchen datang ke markas Inter Milan Stadion Giuseppe Meazza dengan kesiapan meredam permainan agresif tuan rumah dalam laga pembuka grup C Liga Champions Eropa dini hari nanti. Berdasarkan catatan 5 pertemuan terakhir di Liga Champions, kedua tim sama-sama menang 2 kali dan imbang 1 kali. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, meyakini pilihan pola menyerang dari tim tuan rumah. Sementara kubu Nerazzurri julukan Inter harus memanfaatkan laga kandang karena persaingan ketat di grup C yang juga dihuni Barcelona dan Victoria Pleasant. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung yang saat ini sedang berada di Timika. Waduh, jauh sekali ini, bedanya 2 jam dari Jakarta. Selamat sore, Bung Wesley, apa kabar? Selamat sore Reza, kabar baik. Salam sehat, Bung Wesley. Sehat-sehat. Iya, jadi kalau kita bicara Inter lawan Munchen ini saya selalu teringat memori di tahun 2010 ketika Inter meraih treble. Boleh dong disenggol dikit ya treble-nya Inter ya. Dan saat itu Inter mengalahkan Bayern Munchen 2-0 di final Liga Champions. Tapi sekarang kan ini sepertinya kedua tim dengan kekuatan yang berbeda. Ini Inter sepertinya di bawahnya Munchen sekarang kalau menurut saya. Kalau menurut Bung Wesley seperti apa nih dua kekuatan dari tim ini? Ya, kalau kita mundur soal pertemuan, memang sudah lama lah keduanya tidak bertemu di kancah resmi. Selain kalau kita bicara pertandingan pramusim di tahun 2017 gitu kan. Tapi terakhir kali ketemu mereka itu resmi kan harus mundur ke 2011 ya. Setelah Inter juara di 2010 mengalahkan Munchen. Ketemu terakhir kali mereka di Juli 2017 seperti itu. 2011 ya, waktu itu Bayern Munchen juga kalah dari Inter Milan. Okay. Nah, pertanyaannya apakah Inter bisa mengulangi kejadian seperti itu dengan situasi kalau kondisi kedua tim bisa dibilang sama-sama penuh dengan tanda tanya. Kalau tadi Reza mengatakan soal Inter, saya malah bertanya setelah 8 tahun di depan Bayern Munchen itu ada Robert Lewandowski, akan seperti apa tim ini di Eropa? Oke. Gitu, dengan ketergantungan mereka kepada Lewandowski, dan sekarang kita harus lihat permainan yang seperti apa dimainkan oleh Nagelsmann di situasi bahwa mereka sudah lama tidak main ke Italia, bahkan pelatih mereka nggak pernah masuk stadion Inter kan. Iya. Kalau tapi sepertinya Munchen hitung-hitungannya masih kuat ini Bung Wesley ya. Serangannya ini kan luar biasa kalau kita lihat di Bundesliga ini. Bagaimana mereka sangat produktif. Ya, untuk hitungan Bundesliga ya sulit ya. Kita meremehkan Munchen meskipun terakhir mereka seri ya kalau salah di lawan Union Berlin 1-1 di pertandingan Bundesliga. Tapi bicara di Eropa dengan Bundesliga saat ini menurut saya harus ada perbedaan pandangan kita bagaimana melihat kedua tim ini. Tidak mudah bagi Bayern Munchen meracik kekuatan baru. Bukannya bisa dibilang Inter akan dengan mudah mengalahkan Bayern, tidak, karena penampilan Inter juga masih belum masuk ke gigi 2 atau gigi 3 awal musim nih Reza, masuk gigi 1 nih Inter. Iya. Gitu. Nah, kalau Bayern Munchen ketergantungan mereka selama ini kemudian berharap Sadio Mane main di tengah, itu yang saya tunggu. Sadio Mane tipenya selama di Liverpool kan tidak bermain sebagai pemain nomor 9 alias ujung tombak. Itu peran yang diambil oleh Lewandowski. Nah, Mane menjadi objek perhatian orang karena harapannya adalah dia sebagai pengganti Lewandowski. Situasi yang tidak mudah. Jadi saya melihat 8 musim dengan Lewandowski, saya melihat itu di kubu Munchen. Artinya sekarang juga Mane masih butuh adaptasi ya, Bung Wesley ya. Ya, dengan ini serang Bayern Munchen ini. Ya, meskipun di tengahnya dia punya pemain seperti Koeman, dia ada Kimmich, itu di pemain-pemain yang tidak jauh berbeda lah dengan musim lalu. Tapi situasi di depan berbeda sekali. Main di Liverpool sebagai pemain yang sering beroperasi di sayap kiri, lalu melebar ke kanan, menemani trainer Alexander Arnold. Terus sekarang dia adalah ujung tombak di belakang 3 gelandang serang. Biasanya kan kita ada Koeman, ada Musiala, atau siapa lagi biasanya masih ada De Ligt juga ya, back baru dari Juventus itu ya, memperkuat Bayern Munchen. Ya, sebuah keuntungan sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita bicara soal
Inter Milan ini kan banyak juga yang mengkritik soal agresivitas dari Inter Milan yang katanya menurun. Kemarin baru kalah dari AC Milan 3-2. Ini pukulan sangat telak tentunya bagi para fans Inter, bahkan banyak yang memprediksi Inter lawan Munchen, Inter akan dibantai habis-habisan oleh Munchen. Memangnya Bung Wesley juga ikut memprediksi bahwa Inter ini jangan-jangan akan dibantai nih dengan Munchen. Hmm, nggak nggak kepikiran sedikit pun ya untuk bermain di Eropa. Kalau membandingkan Munchen dengan Barcelona dengan sejarahnya sehingga membuat Messi terkapar-kapar waktu itu kan, Ya, ini sulit sih, sulit terulang. Apalagi belajar dari pengalaman. Kadang-kadang gini Reza, kekalahan dari rival utama itu menjadi bensin yang sangat baik di laga berikutnya, apalagi di tuan rumah kan menjamu Bayern Munchen. Memang semua orang mengatakan kondisi tim timpang karena nggak ada Lukaku, ya kan? ya, Siapa lagi yang cedera? Ada Brazao cedera, tapi Brozovic, Barella, Kahanoglu harusnya tidak bisa dikesampingkan begitu saja, menopang mungkin Zeko sama Lautaro ya di depan ya. ya, itu bisa menjadi duet yang cukup menakutkan sebenarnya untuk para back Bayern Munchen ya. Duet Ya, antara dengan Zeko kecepatan dengan Lautaro. Lautaro, Hmm, hati-hati juga. Dengan duel Zeko sama Delik juga menarik dan tunggu dengan bola-bola atasnya. oke. Nah, kalau kita bicara dengan skema Inter Milan ya, skema Inter itu kan 3-5-2 ya. Sejak eranya Antonio Conte lalu berpindah ke Simone Inzaghi masih sama seperti itu skemanya. Bermain di kandang sendiri tentunya kan tidak akan Inter bermain bertahan lah, Bung Wesley. Pasti akan bermain menyerang juga. Tapi ini bisa dibilang Ya. melawan Munchen bermain menyerang juga bakal bikin ketar-ketir juga begitu untuk fans Inter. Jadi lebih baik Inter tuh menerapkan skema 3-5-2 dengan permainan yang lebih menyerang atau bertahan atau parkir bus kalian kalau menurut Bung Wesley. Membandingkan Inter dari Conte dan Simone Inzaghi memang nggak boleh apple to apple, situasinya berbeda, lawan-lawannya juga berbeda, um, usia pemain juga pasti bertambah. Tapi yang selalu kita lihat adalah bagaimana agresivitas dan garis garis bertahan Inter era Simone Inzaghi memang berbeda dengan Conte. Hanya mengubah gaya bermain 3-5-2 hanya karena memang lawannya adalah Bayern Munchen yang pernah istilahnya berjaya begitu besar di Eropa, bukan satu pilihan yang baik kalau menurut saya. Ya, Mengubah gaya bermain melawan Munchen yang saat ini, saya katakan Munchen juga bukan Munchen yang musim-musim yang lalu. Mereka masih mencari bentuk terbaik bersama sejumlah pemain mereka. Belum tentu De Ligt bisa langsung menguasai lini pertahanan Bayern Munchen. Belum tentu Sadio Mane bisa klop mungkin bersama Muller, ya, bersama Koeman atau Musiala, kita nggak tahu. ya. Oke, jadi memang nanti kita akan lihatlah seperti apa sih Munchen yang baru di Liga Champions ini dan juga Inter yang baru begitu ya di Liga Champions ini ya, Bung Wesley ya. Ya, Tapi kalau sejauh ini di mana sih sebenarnya kelemahan Inter kalau kita berkaca dari penampilan di Serie A yang masih naik turun lah bisa dibilang kayak gitu. Ini kelemahannya sebenarnya ada di mana nih Inter Milan? Apakah kelemahannya karena kurang beli pemain-pemain top di bursa transfer atau seperti apa nih Bung Wesley? saya pikir semua klub Italia sedang bermasalah dengan keuangan lah ya, nggak gampang untuk beli pemain baru. Dapat Lukaku juga sudah sebuah Iya ya, prestasi dengan sebuah situasi prestasi, sebuah sekarang. mujizat itu jangan-jangan. Iya, tapi baru berapa sih 5 pertandingan kan ya Serie A? Baru Iya, 5 pertandingan dengan masih belum teruji lah. dengan ya kalau dihitung di Eropa ini baru pertama kali main. Di mana letak persoalan bagi Inter? Ya, saya pikir kalau kita ngitung pertahanan itu kok ya harus lebih kuat itu pertahanan mereka. Oke. Jangan gampang kebobolan. Dalam 5 pertandingan terakhir kalau salah cuma lawan Spezia tidak kebobolan. Iya, iya, iya. Oke. Nah itu sebagus-bagusnya kita membangun serangan, ya kalau kebobolan seperti lawan Milan kemarin, ya kan sayang juga udah berupaya di dalam usaha mencari 2 gol tapi harus kebobolan 3 gol. Lawan Milan kan unggul duluan ya Reza ya. Iya, sempat unggul duluan.
Ya. Lalu akhirnya harus, ya sudahlah, nggak usah terlalu lama-lama dibahas itu derby Milan itu. Bung Wesley, jadi Ya. kalau kita bicara Inter lagi nih Bung Wesley, Simone Inzaghi ini kan sebenarnya pencapaiannya kalau di Liga Champions tuh lebih baik dari Antonio Conte lah Bung Wesley, karena bisa membawa lolos ke babak selanjutnya setelah fase grup kan, ke babak gugur begitu. Sayangnya ketemu Liverpool musim lalu akhirnya ya nggak lolos lagi ke babak selanjutnya. Tapi kan ya itu sudah membuktikan lah Simone Inzaghi ini punya tangan dingin lah kalau di Liga Champions Eropa. Setidaknya dia lebih baik dari Antonio Conte yang tidak pernah membawa Inter Milan ke fase gugur. Fase Nah, grup ya. ini bagaimana sih sebenarnya membangun mental pemain, mental juara Inter yang sudah hilang sejak 2010 di Liga Champions? Ini bagaimana membangun itu lagi kalau menurut Anda? Ya, secara psikologi pasti tim punya rencana, punya strategi untuk tidak mabuk di masa lalu. Kalau istilah psikologinya, kalau kita naik mobil, kaca depan itu lebih besar daripada kaca spion untuk Ya, melihat ke belakang. oke. Bukan berarti kita nggak lupa sejarah Oke, dengan oke, kaca oke, spion, oke. tapi lihat ke depan dan membangun situasi saat ini. Tidak hanya Inter kan, Reza. Bagaimanapun juga klub Italia sekarang sulit berbicara di Eropa. Hmm, Kita bicara Juventus lah, hmm, yang terakhir-terakhir ini bisa mengharumkan nama Italia di Eropa. hmm, Posisi keuangan, posisi finansial dengan pandemi ini juga akan mempengaruhi seluruh klub. hmm, Nah, klub-klub yang kemarin-kemarin itu dalam situasi keuangan pas-pasan, hidup juga tidak terlalu bisa mewah seperti klub Inggris hmm. atau beberapa klub di Prancis atau di Spanyol, memang harus melihat lagi bahwa kenapa? Ya, silakan lanjut. Ya, Lanjut, Bung harus Wesley. melihat lagi bahwa inilah yang mereka punya, inilah situasi yang mereka punya. Ketika Inzaghi datang dengan kejutan, karena menurut saya mengejutkan ya pindahnya, dan dia membawa perubahan sedikit. Yang saya ingat sekali kata-kata Massimo Morata, mantan ownernya bahwa, Masih mau Morati? Massimo Moratti, kok saya Ah, Morata, kalau Moratti bahwa ya, Inter era Inzaghi harus mengembalikan karakter bermain yang dimiliki Inter selama ini. Sementara hmm, Inzaghi kan mungkin mengatakan ya karakter itu tidak bawa Inter kemana-mana. ya, ya, ya. Nah mungkin ini butuh waktu, butuh pemahaman yang sama. Kalau mantan pemilik aja mengatakan begitu, gimana dengan para pemain yang mengatakan ini bukan Inter yang kita mau. Tapi Inter yang kita mau, kalau Inzaghi mengatakan itu, Ah, Inter yang kalian mau selama ini kemana? Nah oke, kita coba dengan Inter yang baru, ya, dengan gaya baru. Tidak mudah mengubah karakter DNA sebuah klub bermain, apalagi klub dengan sejarah besar seperti Inter, tidak hmm. mudah. Tapi kalau hidup dengan masa lalu ya nggak akan kemana-mana. Mungkin Aduh, seperti itu yang diterapkan oleh Simone. dalam sekali tuh hidup hidup dengan masa lalu tidak akan kemana-mana ya. Itu filosofis sekali tuh kata-katanya itu. Terakhir Bung Wesley, ini Ya, prediksi skornya berapa nih Bung Wesley? um, saya masih melihat peluang sedikit di Inter atau imbang. Imbang. Ya, Waduh, berarti Anda mematahkan prediksi banyak orang yang katanya Inter bakal dibantai nih Bung Wesley. so ya namanya juga sepak bola belum dimulai, anything Oh, can happen kan. iya, Saya anything can saya happen ya. selalu mengatakan selama yang masuk itu 11 lawan 11, selama waktunya 45 menit kali dua dimainkan oleh kedua tim, bolanya sama, aturannya sama, ya apapun bisa terjadi. Iya, Tapi setuju. dari awal saya melihat Inter itu bukan tim yang gampang untuk ditekuk dengan skor besar. Oke. Selama tidak kayak kemarin di Milan ya, menurut Hmm, saya tuh perang psikologisnya terlalu kuat dibandingkan perang teknis. oke. Jadi mungkin Inter bisa lebih baik dari Barcelona lah ya, nggak sampai dibantai begitu ya. Oh iya ya, ini saya saya nggak yakin akan pembantaian. Tapi prediksi Anda sebelumnya Juve Roma imbang betul loh, mengalahkan prediksinya Bung Ropan dan Towel. Dan Bung Towel ya, waktu itu. Oh di Soccer Time ya. Iya, Ya karena saya melihat gayanya Roma akan segitu dan iya, iya. kemampuan mereka lagi bagus dan ada karakter gini Reza, ada klub-klub yang kita harus lihat 3-4 pertandingan Nah, dia akan stabil, lalu iya. pertandingan berikutnya dia akan turun. Ada tuh karakter-karakter klub begitu. Oke, nanti kita Dan akan Roma lihat nih. mengalami fase itu. Oke, berarti nanti kita coba lihat nih apakah prediksi Bung Wesley tepat lagi. Inter lawan Munchen hasilnya imbang. Itu sih yang saya harapkan seperti itu. Imbang saja sudah cukup. Nah, pasti Tapi Anda mengharapkan menang lah.
Internya. Saya lihat imbang ini, Bung. Oh, imbang. Oke. Imbang sudah cukup bagi saya. Karena mungkin di kandang Munchen akan kalah. Oke, Bung Wesley, terima Oke, kasih nih Tata. untuk pembahasannya untuk Liga Sama-sama. Champions Eropa Inter lawan Munchen ya. Sehat selalu Sama-sama. Bung Wesley di Timika, jauh sekali dari Jakarta. Tenang, kita Semoga akan segera pulang. pulang dengan selamat pastinya sampai lagi di Jakarta. Amin. Oke, baik Bung Wesley, terima kasih atas waktunya, sukses selalu dan sehat selalu Oke, Bung Wesley. terima kasih.